سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وصفيها ونور أبصاري وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Pada dalam kesempatan ini Ompong sengaja live streaming ya di channel dari Datu Singa Official ya. Karena pada kesempatan ini ya Bang Ompong lagi sendiri ya, sengaja Bang Ompong sendiri. Mungkin para sahabat-sahabat perlu ketahui ya bahwa mungkin para sahabat sudah menyaksikan kalau apa-apa yang telah terjadi, yang telah pada selama ini dengan kejadian seperti Udin Botak, seperti Uyut Utrogo ya, mungkin sahabat-sahabat sudah tahu. Karena apa para sahabat-sahabat ya, kami tadi sempat berkumpul bersama, mengunjungi kediaman Mak Datu, dan banyak sekali bercerita tentang masalah-masalah Bung Laga, Mahesa, termasuk daripada si Uyut Utrogo, Udin Botak. Inilah yang belum kami ketahui yang sebenarnya. Bahwa Ompong sudah sempat mengingatkan Uyut Utrogo juga ya para sahabat-sahabat. Tapi pada waktu itu Uyut tidak terima apa yang dijelaskan oleh Ompong. Bahkan Uyut tidak mendengarkan sama sekali para sahabat-sahabat. Dia tetap kekeh dengan pendirian dia, tetap masih mau menikahi Neng Reni. Ompong ini sebenarnya bukannya untuk menghalangi dia untuk menikah ya para sahabat-sahabat. Kami bangga, kami senang kalau memang dia sudah menemukan jodohnya bersama Neng Reni. Kami senang, bangga. Tapi di satu sisi antara Udin Botak, Bung Laga Mahesa ini kan punya tujuan yang belum pasti seperti apa yang akan mereka lakukan ini. Karena Udin Botak dan Uyut juga pernah sekali menyelinap di tempat kediaman Bang Lampung ya. Ada sesuatu yang direncanakan oleh Udin Botak ini. Pokoknya Udin Botak ini sudah merencanakan untuk mengambil surat menyurat dari kepemilikan dari Pemgri Lampung ya. Tapi pada waktu itu juga yang disuruh mereka ini Uyut. Nah, Uyut ini rupanya waktu itu salah ambil, bukan sertifikat yang diambil, melainkan kartu keluarganya Bang Rey. Karena Uyut kan agak tidak tahu membaca, makanya dia salah ambil. Nah, disitulah Udin Botak ngamuk. Ngamuk sekali Udin Botak ini, tidak terima kalau Uyut salah ngambil. Ya mudah-mudahan saja ya para sahabat-sahabat dimanapun berada ya, yang misalnya sudah hadir dan menyaksikan live streaming dari channel dari Mak Ompong yang bernama Datu Singa Official ya. Yang Ompong juga berharap pada sahabat-sahabat ya selalu dukung terus dari channel-channel dari Bang Ompong, sahabat-sahabat Ompong termasuknya yang lain-lain ya, yang tidak bisa Ompong sebutkan satu persatu ya. Dukung terus dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena itulah yang kami harapkan dari para sahabat-sahabat. Nah, inilah para sahabat-sahabat dengan perjumpaan kami bersama rekan-rekan ya, termasuk di situ juga ada Bang Rio, Gus Arya ya, Mak Datu, Irama, termasuk juga ada Jalak Seta ya di sana ya, Bang Billy juga. Kami sempat merembukan berbicara tentang masalah-masalah yang saat ini melanda ini ya. Nah, itulah para sahabat-sahabat apa yang kami sampaikan dan sempat kami bicarakan semua ya. Yang permasalahan-permasalahan ternyata
Bung Laga sudah merencanakan semuanya. Bahkan dia saat ini sudah ingin melanjutkan pernikahan Uyut ya. Mereka sudah merencanakan akan meracuni kami semua di saat pernikahan Uyut dan pesta pernikahan Uyut nanti. Tapi kami sudah tahu karena dari saudara-saudara kami, rekan-rekan kami juga ya, saudara-saudara kami yang dimanapun kalian berada sudah memberikan tahu kepada kami kalau rencana itu semua yang dilakukan oleh Ulin Kota, Bung Laga, Mahesa ini ya sangat luar biasa. Mereka menginginkan sahabat-sahabat dari Bangda Lampung ini semuanya tanpa terkecuali kami ini harusnya diinginkan mereka itu supaya kami tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tapi kami tidak bodoh. Kami semua mengetahui apa yang akan mereka rencanakan, apa yang mereka akan perbuatkan kepada kami ya. Kami waspada dan kami juga saling mengingatkan satu dengan sama yang lain ya. Karena kalau kami tidak saling mengingatkan, mungkin kejadiannya kami tidak tahu ya. Apalagi Bung Laga sempat mengadu kami, bahkan mempengaruhi dari jarak seta juga ya, termasuk yang lain ini. Inilah yang kami harus waspadai dan kami harus perjelaskan. Makanya kami sempat berkumpul, datang ke kediaman Mbak Datu ya, dan membicarakan supaya tidak ada keuzuzonan terhadap kami. Karena adu domba yang diberikan oleh Bung Laga ini sangat luar biasa. Bung Laga pintar, hebat, pura-pura menangis di depan kami. Tapi alhamdulillah, rekan-rekan Ompong termasuk Ompong pribadi ya, tidak akan pernah percaya lagi dengan tangisan-tangisan ataupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Bung Laga. Karena di satu sisi Bung Laga ini pintar, Ulin Botak juga pintar. Dengan dalih dia mempengaruhi Uyut. Bahkan para sahabat-sahabat yang menghancurkan rumah Uyut itu juga sebenarnya bukan Mak Datuk dengan Gus Arya. Tapi kami tidak tahu. Tapi Ki Uyut ini salah paham dengan si Mak Datuk dengan Gus Arya ya. Seolah-olah Mak Datuk dan Gus Arya lah yang menghancurkan semua gubuk-gubuk dari Ki Uyut. Dia sempat marah. Nah, itulah para sahabat-sahabat. Ompong pengen bertemu dengan Ki Uyut sebenarnya, pengen menjelaskan. Karena pertemuan Ompong bersama Uyut ya. Waktu itu Uyut sempat marah karena Ompong sempat menghalangi pernikahan daripada Uyut. Nah ini sudah lama Uyut ini tidak bertemu dengan Ki Uyut ya, Ompong ini ya. Jadi pengen sekali rasanya bertemu dan menjelaskan dan bicara baik-baik bahwa yang diprasangkakan terhadap Mak Datuk dan Gus Arya semuanya tidak benar. Ki Uyut tidak tahu kalau di balik hancurnya rumah-rumah itu dibikin-bikin oleh Bung Laga dengan Bang Mudin. Mereka merencanakan dengan dari dia mengadu domba kami. Secepat itu juga Uyut sempat terpengaruh. Tapi mudah-mudahan apabila nanti Ompong bertemu dengan Uyut ya, bisa menjelaskan semuanya permasalahan-permasalahan ya yang telah terjadi. Ngomong apa kok tadi, Pong? Alasan. Oh ini benar sahabat, ini Ompong kedatangan tamu. Rupanya mereka sudah mengikuti Ompong. Sabar dulu Bang Udin, duduk dulu. Aku dengar kau bicara tadi. Kau ngomong apa tadi? Aku membicarakan Bang Udin, cuman masalah gubuk Uyut. Hah? Cuman itu saja aku bicarakan. Tidak perlu kau pula marah-marah di sini. Kita bicara duduk baik-baik. Kita saudara. Aku dengar, Ompong. Hah? Iya, mungkin kau memang dengar. Tapi kan memang kenyataan seperti itu, Bang. Kenapa kau bilang bahwa yang merobohkan gubuk itu Bang Udin? Hah? Ya ini mungkin sebagian satu rencana. Tapi Bang Udin tidak perlulah mengusut Uyut bahwa itu Mak Datuk dan Gus Arya yang merobohkan. Enggak akan mungkin. Kalian semua ini pelakunya, Bang. Allahu Akbar. Kami tidak pernah melakukan itu, Bang Udin. Perlu Bang Udin ketahui. Sedikit pun kami itu sayang dengan rasa si Uyut. Kami ibah dengan keadaan Uyut. Tapi Bang Udin tidak perlulah. Di mana rasa sayang kalian terhadap Uyut? Hah? Di mana? Ya, Hah? Kenapa kalian selalu menghalangi pernikahan Uyut? Itu tanda sayang kalian terhadap Uyut.
Perlu Bang Udin ketahui. Bukan Ompong ini menghalangi. Kata pun saudara-saudara Ompong termasuk Madatu, Gus Arya semua yang menghalangi pernikahan Ki Uyut. Kami senang, kami bangga. Tapi di balik itu Bang Udin tahu kan bahwa Bang Udin ini sudah menghasut Uyut ini merencanakan sesuatu yang tidak benar. Menghasut, kau bilang. Hah? Ya seperti itulah. Apa gunanya Bang Udin menghasut Uyut? Apa gunanya buat Bang Udin? Hah? Ya Bang Udin, mungkin Bang Udin pandai benar bicara sama seperti Bung Laga, ya. Tapi kami tidak akan terkecoh Bang Udin. Insaf dan sadarlah Bang Udin. Lebih baik tidak perlulah Bang Udin untuk merayu-rayu Uyut. Itu saja yang kamu inginkan. Kau gila? Kau kira aku ini mabok, Bang? Hah? Aku ini tidak sadar, kau kira? Hah? Aku tahu Bang Udin sadar. Tapi kedatangan Bang Udin ke sini tidak perlu marah-marah seperti ini. Aku dari tadi, Pong, dengar ucapan kau itu. Hah? Bang Udin yang merobohkan gubuk Uyut. Ya, Hebat sekali kau bicara. Hah? Hebat sekali ya. aku tidak seperti itu Bang Udin. Ini baru prasangka saja. Tapi kan secara langsung yang merobohkan rumah gubuknya Uyut ini kan bukannya Gus Arya dengan Madatu. Oh, berarti kalau bukan Mak Datuk dengan Gus Arya, ya kau ini berarti kau yang merobohkan ini. Ingat Bang Udin, Uyut itu adalah saudara kami. Tidak akan mungkin. Kalau bisa Uyut mau membantu dari tempat rumahnya Uyut. Hah? Itu saja. Enggak kau, Pong. Enggak Mak Datuk, enggak Gus Arya. Mau membantu pernikahan Uyut. Nah, ini kau. Ini kau tanyakan sendiri. Alhamdulillah. Anjeli kasih Uyut. Kau dengar, kau lihat. Iya. Begitu bahagianya Uyut. Kita susah payah kita bangunin. Dari tadi pagi berkeliling hutan, ke perkampungan. Akhirnya berjumpa juga. Duduk di sini dia, Yud. Hah? Bersembunyi di sini dia rupanya. Yud, sabar dulu Yud. Tidak perlu Uyut Dari kemarin udah sabar Uyut ini, ngomong. Ya, Yud. Ya aku tahu Yud. Mungkin aku salah Yud. Aku minta maaf sama Uyut dan Bang Udin. Karena kan penilaian Bang Ompong ini bagaimana Bang Udin? Ya, di satu sisi sekarang ini yang bisa tersangka ini seolah dari rumahnya hancurnya terbakarnya rumah Uyut ini kan cuma Madatu dan Gus Arya. Iya, kau juga pasti terlibat. Allahu Akbar. Ampun tidak pernah melakukan itu. Karena apa, Pong? Kalian ini selalu menghalangi pernikahan Uyut. Dengan begitu kalian memperhambat pernikahan Uyut. Bentar, Udin. Cara mereka licik, Yud. Dari terawangan Uyut. Tadi mereka ini lagi berkumpul di hutan, di sana hutan larangan. Rencana apa lagi yang kalian? Kami tidak merencanakan apa-apa. Kami sekedar bicara, namanya kami saudara. Makanya kami sempat untuk mencari Bang Udin dan Uyut. Tapi tadi Bang Udin dengan Uyut katanya habis ziarah ke Makkah. Ya wajar, Uyut mau menikah. Wajar kalau kau ajak ziarah. Ya mungkin Uyut ziarah ke makam. Luhur Uyut. Uyut ziarah. Minta juga petunjuk, minta juga doa. Minta ke rumahnya. Iya. Kita seperti kau ini, Pong. Hah? Berkumpul-kumpul sama tim. Apa maksudnya tadi ya? Ya kami sekedar bicara, Uyut. Sekedar memberikan apa namanya permasalahan yang selalu mendalam ini. Jangan sampai permasalahan ini kita saling adu baku hantam. Tidak usah lagi diomongkan masalah pernikahan Uyut. Sudah pasti. Kau dengar sendiri, Pong. Iya, iya. Kau dengar sendiri. Kalau pernikahan Uyut beramai-ramai, ya baguslah. Tapi kalau melarang, tidak boleh. Berhadapan dengan Uyut dulu. Karena Anjeli Uyut, Anjeli Uyut sudah menanti Uyut. Kau dengar sendiri. Uyut sekarang lagi senang, Pong. Aku tahu Uyut. Kebahagiaan Uyut adalah kebahagiaan kami. Tapi perlu Uyut ketahui Uyut. Om sudah mengingatkan Uyut bahwa di balik semua ini Uyut ini sekarang ini sedang diperalat Uyut sama mereka Uyut. Siapa? Sama beliau-beliau ini Uyut tidak tahu. Ini murid Uyut, udah botak. Ya, astagfirullah. Kau dengar sendiri, Pong. Ada Bang Udin menghasut Uyut. Kau tanya sendiri langsung sama orangnya. Jangan-jangan otak dia ini sudah dicuci omong keluarga. Bisa Kenapa jadi, Uyut Yud. disangka seperti itu Uyut? Ya wajar, Pong. Otak kau ini kemana-mana sekarang ini pikiran kau ini. Hah? Aku tidak sejalan dengan Bung Laga Uyut. Jalanku antara dia sudah berbeda Uyut. Tidak sama. Yang saat ini jalan Bung Laga ini ada sejalan dengan kalian-kalian ini Uyut. Sudahlah, Pong. Aku tahu, Pong. Hah? Orang seperti kau ini.
Silau kalau lihat duit, Pong. Allahu Akbar, Bang Udin. Sama seperti penglagan Yud. Ingat Bang Udin, uang, harta, wanita, semuanya itu memang kita butuh. Tapi ada cara-caranya. Tidak seperti kita mengambil punya orang. Manis sekali mulut kau bicara, Pong. Hah? Terserah Bang Udin, penilaian Bang Udin terhadap ompong ini apa. Ompong kan terima. Tapi Ya sudah, restui saja pernikahan Uyut. Sudah. Serta perbaiki hubungnya Uyut. Itu permintaan Bang Udin. insya Allah, kalau ompong ada rezeki sedikit, ompong akan bantu Uyut. Bang Udin, uang 200 juta dari Mesa. Sudah ada di. Alhamdulillah. Oke, Mas, Bang Udin. Ya, Bang Udin. Uang yang diberikan Mahesa kepada Bang Udin saat ini. Uyut tahu tidak uang itu dari mana, Uyut? Ya dari bos Mesa. Dia sudah tahu, Uyut. Pong. Memang benar Bang Udin dari Bos Mahesa. Tapi perjalanan uang itu kalian tidak tahu. Secara Mahesa. Mau dari mana? Mau dari barat, mau dari selatan. Yang penting menerima uang. Iya benar. Uyut. Tidak apa-apa ya. Mereka Uyut akan Kau dengar sendiri, Pong. Tidak apa-apa. Hah? Mungkin itu memang Nasihatilah kau Uyut sekarang. Kalau kau bisa nasihat. aku tidak pernah memberikan nasihat, Bang Udin. Cuman aku ini pengen menjelaskan bahwa kesalahpahaman kita ini jangan termudah. Uyut pernah ingat tidak? Aku mendatangi Uyut, memberitahukan Uyut, tapi Uyut malah ngajak ribut, ngajak baku hantam. Ya wajar, Bang. Kau datang ke gubuk Uyut, bukannya mau ngasih tahu untuk alhamdulillah Uyut, selamat, Uyut akan menikah. Bukan ke sana. Tujuan kau ini mau menghasilkan Uyut, menggagalkan tentang Uyut. Bakar gubuk Uyut secara di Sudorobo. Dengan kalian ini ya. Tidak, kejadiannya tidak seperti itu. Maaf, beribu maaf. Sebenarnya Bang, yang melakukan itu bukan kami. Hah? Uyut perlu kalian tahu, yang melakukan itu siapa yang dihadapkan itu? Siapa? Iya ini. Mak Dato. Kamu ke saya. Kau dengar, Pong. Kau dengar. Jangan Uyut bersangka terhadap diri kami, Yud. Ya, siapa lagi? Waktu Pak Sudejo nolak moneta itu, ada seorang berbaju hitam, baju putih. Mana tuh? Dengar ya. Kalau memang bubuk Uyut itu, ompongnya kan siap bantu Uyut, walaupun ompong ini dapat dikit-dikit. Dari mana, Pong? Kau uang membantu Uyut. Nah, Setidaknya aku akan bantu dengan tenagaku, Bang Udin. nah bantu. Restui pernikahan Uyut. Sudah. Kalau untuk pernikahan Bang Uyut, maaf sebelum beribu maaf Yud. Kalau Uyut memang masih berkekeh untuk menikahi Neng Reni, perlu Uyut ketahui. Di balik semua pernikahan Uyut ini, Uyut sadar tidak? Ompong ini jauh-jauh mendatangi rumah Neng Reni. Pada saat itu, Apa tujuannya pengen kau ke sana? aku mencari kau Yud. Ada maksud tertentu. Ada udang di balik batu, Yud. Seperti itu. Hah? Aku hanya menjelaskan kepada Neng Reni bahwa apa yang terjadi sebenarnya itu saja, Yud. Tidak ada. Sama seperti Yang halnya lain, Gus Arya, Yud. Hah? Kalian ini ya datang ke sana bukannya untuk mengetahui selamat yang menyeliwut. Tapi kau asut ini kau ini. Tidak seperti itu. Aku mendatangi Neng Reni menjelaskan semua apa tentang permasalahan. Karena perlu diketahui di balik itu Bang Udin ini ibaratkan dia itu cuma mengintip Yud. Dia senang Uyut nantinya akan tergelincir. Uyut, dengarkan Bang Udin. Hah? Tadi pagi sudah tidak enak. Jangan-jangan ompong Mereka ini. ini bersekutu semua dengan warga. Ya. Bahkan dengan apa namanya diramat tadi. Jangan-jangan Yud di antara mereka. Kan benar Bang Udin bilang. Dengan Gus Arya, Madatu, ompong. Ompong jangan-jangan ada main hati. Mau ngerebut yang lain dengan Jangan dari percaya Yud, Uyut. apa yang diucapkan oleh Bung Laga. Ya buktinya kau datang mendatangi Jeng Reni. Salah kau, di botak ya. Kita pernah bersaudara. Tapi ya, kalau kau bisa seperti ini, bisa saja kita tidak akan memutuskan tadi persaudaraan kita. Itu terserah kalian. Tapi buat Bang Udin tidak pernah menganggap kalian musuh. Allahu Akbar. Itu mungkin benar. Tapi secara tidak langsung kau menikam kami dari belakang, Bang Udin. Apa yang kami rugikan, Pong? Apa yang Bang Udin lakukan terhadap kalian?
Duit Maesa semua yang berjalan, ha? Apa Bang Udin minta duit sama kalian? Tinggal gini, tak, Maesa, bos. Kirim duit. Apa kalian merasa Bang Udin sakit nih? Kan tidak. Benar. Sebenarnya Tapi Bang Udin, kalau mereka mau menolong Uyut, tidak mungkin. Ayo, kiamat dunia ya. Yud, Hah? ini aku bilang padaku, aku sampai kepada Insya Allah Yud, Ompong akan janji Yud. Kita Ompong dari dapat sedikit-sedikit kita terima, Ompong akan bantu didirikan gubuk Uyut lagi. Sudahlah, Pong. Sudah dari dulu, Bang. Hah? Sudah roboh lagi. Allah Akbar, Yud. Tidak pernah kalian bantu Uyut, ha? Jangankan kalian mau membantu mendirikan pondok Uyut. Datang saja tidak pernah. Bang Yud. Udin, cukup Bang Udin. Tidak perlu Bang Udin panas-panas Uyut. Iya, aku bukan panas. Ini kenyataan. Tetapi Uyut ingin mencurahkan Apa kau tidak bangga? Aku bangga. Uyut Aku sekarang senang. Melihat Uyut bahagia. senang. perasaan jeli Uyut Senang yang aku Bang Udin. sudah lama menjanda. Kalau tidak jadi dengan Jeng Reni, bisa gila Uyut ini. Tahu kau? Kami sebenarnya tidak mau menghalangi atas keinginan Uyut untuk mempersunting Neng Reni. Bahkan Neng Reni juga sudah pernah cerita. Alhamdulillah buat kau. Bulan 3 tanggal berapa itu kemarin, aku lupa juga tanggal berapa dia bilang kemarin. Tahunya aku bulannya saja. Bahwa resepsi pernikahan Uyut akan terlaksanakan. Itu kata Jeng Reni. Ya sudah pasti kalau menikah. Udah lumping siangnya, malamnya jaipongan, layar kaca film. Bisa kalian bantu? Ayo bantu. Insya Allah aku akan bantu dengan doa setidaknya Bang Udin. Kami akan bantu doa. Tapi di saat pernikahan Uyut ini nanti, kami sudah tahu Uyut. Kalau di balik semua ini Uyut, ada satu misi dan rencana yang sangat luar biasa. Bos biasa. Termasuk beliau ini. Rekan Uyut, buat Uyut, bos biasa, bos Uyut. Ulaka itu premannya bos biasa. Nanti Ulaka itu Uyut itu anak buah Uyut. Iya. Kau dengar sendiri, Pong. Kau dengar Kau sendiri. nanti, Pong, bersama tim-tim yang lain, datang saja ke pernikahan Uyut. Insya Buat Allah. bantu Uyut di sana, tukang-tukang cuci piring. Insya Allah. Itu ya. kalau saudara. Insya Allah. Buat apa kalian duduk di depan nanti? Tidak usah, di belakang saja. Tukang ngupas kelapa, tukang motong ayam. Ya, Nanti. tidak apa-apa Uyut. Kau kira kami tidak tahu kau mendatangi Jeng Reni? Kami sudah tahu. Sebab kami sudah pasang penjaga di rumah Jeng Reni. Kau tahu Pak Mas Rani? Tahu, aku tahu. Pak Mas Rani cepat cerita. Menceritakan semuanya. Bahwa waktu hari pertama aku mengunjungi, tapi Uyut tidak ada di sana. Bahkan, Pak Pulung berkata, mau tampar yang kata di sama omongan. Apa maksud kau mau nampar Jeng Reni? Tidak seperti itu Yud. Aku tidak akan pernah melakukan apapun sedikit pun kepada Neng Reni. Ada yang lapor kepada kami. Allah. Mang Pulung cerita dengan kami. Fitnah apa lagi Yud yang diberikan kepada Ompong? Kau sempat ingin menampar pakai sendal. Ngaku tidak kau? Seperti itu Bang Udin. Aku tidak pernah akan melakukan seperti itu Yud. Bahkan, emas yang ada di lehernya Reni, sudah kau ambil sama si Ateng. Allah Akbar Yud. Ini fitnah Yud. Bukannya fitnah Mang Pulung sama Mas Roni. Ya, Ya, tapi tahu. kenyataannya tidak seperti itu Yud. Aku tidak melakukannya Yud. Aku pengen menjelaskan, datang ke sana menjelaskan tentang apa yang akan direncanakan oleh mereka-mereka ini Yud. Itu saja. Ini sudah 3 hari per hari udah tidak ke ini Anjali Uyut. Besok kemungkinan kalau ada waktu Uyut akan ke sana, akan melihat lehernya. Kalau tidak ada lagi kalung yang Udin, berarti benar mau dekat Mang Pulung. Ya. Kau Oh, ini Pong. Aku tidak seperti itu Yud. Ya, Bang Udin. Aku sebenarnya bersama Bang Udin ini memang sangat luar biasa. Ya, terlebih dahulu aku minta maaf kepada Bang Udin apabila aku salah berprasangka yang tidak sama Bang Udin. Tapi Bang Udin, perlu Bang Udin garis bawahi bahwa kenyataannya sebenarnya memang seperti itu Bang Udin. Seperti apa? Aku tidak menuduh Bang Udin. Ya maksud kau seperti apa? Iya, yang seperti menghancurkan gubuk Uyut ini kan termasuk dalihnya Bang Udin juga, Yud. Bukannya kami. Bukan mau Udin, Dato. Allah. Kami selalu bersama. Aneh kau nih, Mat. Nah, mana Empok. tuh merobohkan? Kalian yang ngompori pada tuh, ha? Kalian ini lah yang ngompori pada tuh ini.
Tidak, Yud. Tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Aku tidak sama sedikit pun untuk menghancurkan gubuk. Bahkan aku punya niat untuk membaguskan lagi tempat Uyut itu. Sudahlah Pong. Pong dari mana kau punya duit, Pong? Pong. Dari ini tahun berapa, Pong? Sekarang udah tahun 2026, Yud. 2025 sudah lewat berarti. Sudah lewat. Kemana kau? Hah? Mana dari ya Allah, Kemana kau? Dari dulu, Pong. Sudah berapa tahun, nah? Dari tahun 2025. Kau berkata seperti itu. Ini sudah meranjak 2026 sudah ini, Pong. Hah? Mungkin Ayu tidak tahu perjalanan kehidupanku. Akhirnya kau robohkan sendiri yang beratur. Nah inilah yang harus kubenarkan kepada Uyut supaya kita semua tidak ada prasangka yang tidak Uyut. Sekarang masih terbengkalai. Tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya. Sabar Uyut. Sabar Uyut. Sabarin ada batas yang Pong. Dari tahun 2025 Uyut ini sudah sabar menangani gubuk itu. Sampai sekarang sudah berubah tahun lagi kemudian. Dengan cara seperti itu, Yud. Hah? Setidaknya mereka ingin memperhambat pernikahan Uyut Kinotorogo. Nah itu dia kemudian. Ini. Ompong ini salah satunya, Yud. Mana yang lain? Ini sudah jelek kemudian mereka yang kemudian. Apalagi tadi Uyut patut dari kejauhan. Uyut tahu mereka lagi berkumpul. Gus Arya, Madatuk, Gus Misterius, sama si Jalan Seta itu. Ya kami sekitar Irama. silaturahmi Uyut. Kami itu berkumpul silaturahmi memecahkan Iya semua. bagus Ompo kalau lagi berkumpul. Jangan-jangan kali ini ada maksud tertentu dalam perkumpulan itu, ah? Bukan maksud tertentu. Menghalangi Uyut. Kami pengen meluruskan. Bahkan kami tidak pernah menghalangi Uyut. Cuma Uyut, rencana Bung Laka dengan Mahesa ini satu dengan beliau ini. Uyut. Murid Uyut, kesayangan Uyut ini. Uyut. Iya dia sendiri yang untuk Uyutnya. Dia inilah nanti yang jadi satu Uyut. Iya, aku tahu. Aku mengerti. Mungkin kamu tidak murid kesayangan Uyut. Tapi Uyut, ini perlu Uyut ketahui bahwa Bang Udin ini dengan Bung Laga, dengan otaknya Mahesa, mempunyai satu rencana yang sangat besar Yud, untuk menumbangkan Bang Lampung. Rencana apa lagi? Dari dulu itu. Ini selalu fitnah yang mereka Iya. tebar. Fitnah makin hari makin meruncing. Fitnah dari ini saudara, namanya saudara Yud. Sebenarnya Hah? kemudian Uyut ini sudah tidak tahan lagi. Menentukan hari ini kemudian. Ya sabar Yud. Nanti kami orang dengan ompong nanti merebut juga. Uyut kan dengar sendiri Yud. Hah? Bahwa satu syarat belum kita dapatkan Yud. Kau dengar sendiri dari mulut Jeng Reni. Apa syarat itu? Uyut pasti masih ingat. Hah? Iya. Tapi tidak usah ngomong ke sini. Ada dia ini. Bahaya ada dia. Siapa Yud? Jangan bersangka. Aku ini pengen membantu Uyut. Bukan berbahaya aku ini Yud. Aku tidak menakutkan apa yang terjadi penilaian oleh Tanah Pampong. Sudah lapong kau itu. Ular berusaha kau itu. Sebenarnya kau itu. Subhanallah. Ya. Waktu dari dulu sudah 2 tahun ini ya. Dari tahun 2025. Harus seperti apa lagi Yud? Aku bicara dengan Uyut. Memang luar biasa kau Bang. Luar biasa. Jangan nyalakan Bang Udin. Salah kalau Madatuk. Hah? Madatuk inilah pihak kerok ini. Kenapa Ompong harus menyalahkan Madatuk? Karena Madatuk juga tahu Ompong dia orang baik. Baik dari mananya. Sekarang dari Gunung Kendit sudah pindah ke perkampungan. Hati-hati dengan perkampungan. Iya. Ya karena Nanti dia direkrutnya milik sesat. karena dia seperti itu. Karena kalian selalu ancam beliau itu. Hah? Benar tidak? Dia lari ke kampung itu kau tahu, Pong. Hah? Dia mau lari di permasalahan ini, Yud. Pong. Hah? Setelah menghancurkan pondoknya Uyut, dia mau lari dari permasalahan. Itu yang namanya saudara. Ya bukan dia masalah. Kau jangan bela-bela dia, Pong. Aku bukan membela, tapi memang begitulah kenyataannya, Bang Udin. Apa kau lihat? Hah? Kalau Bang Udin merobohkan gubuknya Uyut. Memang mungkin Ompong tidak tahu. Tapi rekayasa yang diberikan Bang Udin, bahkan Bang Udin sama saja Bang Udin lempar batu sembunyi tangan. Ini, Yud. Yang artinya Yud, sebenarnya Yud. Ini, Yud.
Uyut jangan marah-marah terus kepada Ompong. Uyut pengen bicara, Yud. Itu sebenarnya, Yud. Kau dengar ya? Sebenarnya Uyut ini sudah muak ke ini kok. Hah? Allah, Yud. Sabar, Yud. Dari dulu kau ini. Sabar, Udin Yud. bilang, Sabar, Yud. gimana kemudian? Visi-visi kita ke depan. Pokoknya kita harus Uyut lagi kemudian. Tenang Nenek itu. terus. pokoknya secara perlahan Yud kita mendapatkan uang. Iya. Ini Lagi bertanya sama ini ya menurutnya kau di depanku berani bicara seperti itu kan. Ya kenapa? Bos biasa aja. Gimana mau aku percaya dengan kalian? Kalian akan merencanakan apa lagi? Rencana pernikahan Uyut. Hah? Tidak ada lagi rencana lain. Pernikahan Uyut akan batal. Ompong kan menghalangi. Uyut ngapa? Nah, terserah Uyut. Tidak akan terjadi Uyut pernikahan Uyut. Sampai hati kau Pong. Menghalangi Uyut. Uyut ini sudah menemukan jodoh. Alhamdulillah berkat kau bisa kau lampir. Uyut menemukan jodoh di perkampungan Kecepit. Kau harus bangga, Pong. Aku bangga Uyut. Tapi dengan Uyut meninggalkan aku sendiri, aku hampir mati Uyut. Tahu Uyut tidak? Uyut senang-senang bersama Neng Reni. Ompong hampir mati Uyut. Alhamdulillah Ompong masih bisa melihat matahari. Untuk saja tidak mati kau dengan dong. Hah? Kenapa mesti Uyut harus menjaga? Hah? Menjaga kau? Seharusnya mereka yang lebih gagah. Uyut Kami sudah di tua. sana, saat kami menjaga Grandong, si Uyut mau beli rokok. Dia waktu beli rokok, tapi aku tidak salah langsung, aku didatangi oleh sosok iblis itu. Dan tiba itu, aku dihantam. Begitu dia senang-senang meninggalkan aku, Bang Udin. Ya, Bagaimana Wah. saudara kami nggak tidak marah? Dia ngobrol dengan Jeng Reni. Maka nanti kemudian Uyut akan memanggil wanita-wanita cantik. Buat nemenin Uyut di kebun. Pong, kalau kau mau ikut jalan Bang Udin, Pong, hidup kau akan senang, Pong. Akan senang hidup kau. Bang Udin, aku perjelaskan, aku bicara kepada Bang Udin bahwa kesenangan yang saat ini mungkin Bang Udin alami beda jauh dengan diriku. Lebih baik aku hidup seperti ini. Aku bahagia, aku damai, Bang Nikmatin Udin. hidup ini, Pong. Selagi kita hidup ini, kita harus nikmati, Pong. Ah, kalau sudah mati, Pong, Ya benar, Bu. Benar. Kalau sudah mati, apa yang dibawa Bang Udin? Tidak ada sama sekali yang bisa dibawa. Kain putih. iya Bang Udin tahu itu, Pong. Jangan kau ajari, Pong. Ah, Allahu Akbar. Kau lihat bunga kah sekarang? Ha? Hidupnya. Jadi spiritual dan mana? Susah. Yud, sekali Sekarang lagi itu aku main peringatkan saja. ya. Parbo-parbo dengan duit. Jangan sampai Yud, kita selalu salah paham Yud. Karena kata kita salah paham, omong juga manusia Yud, omong Yud. justru, Pong, kami datang ke sini ingin menegaskan kepada kau. Karena Bang Udin ini jarang sekali bertemu, Pong. Mendingan kau Pong. Pupuk kau sendiri di sini. Ikut. Mendingan ikut kami saja. Omong tidak akan mau Hah? Yud, ikut dengan kalian Yud. Daripada kalian ikut tim-tim yang lain itu. Gimana tuh? Ini penawaran yang bagus, Pong. Terserah Uyut, yang pasti aku tidak akan pernah mengikuti perjalanan Uyut, apalagi bersama Udin Botak. Aku tahu rencana punya Udin Botak Yud. Dia merencanakan yang sangat luar biasa dan besar. Ya memang, Bang Udin punya misi dan visi dan sangat besar. Tapi maaf, Pong. Selagi kita hidup, Pong, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya, Pong. Tapi kita bisa memanfaatkannya Bang Udin, tidak dengan jalan penuh dengan kemaksiatan Udin. Kita manfaatkan dengan jalan kita ibadah, sholat 5 waktu. Nggak apa-apa, Pong. Wah, Allah Akbar. selagi rezeki itu ada, Pong, kita raup rezeki itu, Pong, sebanyak-banyaknya, Pong. Rezeki itu Pong. Urusan di kita Pong. Kata siapa kau itu? Rezeki Allah yang mengatur Yud. Iya emang, tapi kalau tidak dicari, Memang benar Yud. Kalau kita tanpa mencari, rezeki tidak akan jatuh dari langit Yud, ya. Makanya Tapi carilah yang bermanfaat, yang halal. ya halal haram juga sama saja. Bagi Bunga juga apa duit sekarang tidak ada lagi artinya Pong. Ya, Tidak mungkin. ada serinya lagi. Benar, mungkin bagi kalian ya uang tidak ada sharingnya. Berapa karung duit yang ada pada kalian,
Kau ingat ya, setelah kita tiada nanti, kalau kita selalu di dalam kemaksiatan, selalu mengikuti jalan-jalan setan, ingat yuk, kita akan dapat tanggung jawaban di sana nanti. Tanggung jawaban itu berat yuk. Semua perbuatan kita di dalam isi dunia ini, kita akan menanggung akibatnya. Mana saudara-saudara kau yang lain? Kenapa kau sendiri sini? Hah? Alhamdulillah Bang. Bang Pong sengaja sendiri di sini karena Om Pong ini ada di tempat permukiman warga ya. Nah yang Om Pong bertanya, kenapa kalian tiba-tiba datang Om Aku Pong? sengaja mencari kau. Dari tadi pagi ya. Dari Tahu kau? pagi. Dari Apa maksud Bang Udin untuk mencari Om Pong? Aku bertanya kepada Bang Udin. Tadi siang Bang Udin ke tempat Jeng Reni. Hah? Kenapa? Apa yang diceritakan yang Apa maksud kau datang sana? Hah? Aku sekedar menjelaskan Bang Udin. Itu saja ayo. Aku menjelaskan kepada Neng Reni supaya niat dan tujuannya itu hentikan. Menjelaskan kata kau. Sampai kau hampir menampar Jeng Reni dengan sendal. Hah? Semuanya itu tidak pernah aku lakukan. Bang. Aku sekedar hanya menggertak beliau saja. Itu saja. Itu bukan cara yang baik, Pong. Ya, Hah? mungkin bukan cara yang baik. Ya. Tapi ya itulah kenyataannya Bang Udin. Karena manusia ini ada batasnya juga kesabarannya. Astagfirullah. Boleh. Jangan-jangan jadi sudah menembak dengeran nih ya. Ditolak. Sudah kubilang, Yud. Mereka ini ada udang di balik batu, Yud. Tidak seperti itu kenyataannya. Ingat Bang, kalau Yud. Aku tahu Yud, itu memang sebuah calon Uyut. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Kenapa kau datang sendiri ke sana? Aku datang cuma menjelaskan Bang Udin. Berarti Hah? Bang Udin. Benar. Bakar maka tanam dari Bang Udin. Hah? Sama seperti Gus Arya. Hah? Datang secara mengendap-endap, datang sendiri ke tempat Jeng Reni. Apa maksudnya, Yud? Hah? Iya. Ini Yud yang dinamakan orang, Yud. Ada udang di balik batu. Hah? Kalau tidak suka antar dua itu kalau tidak suka orang ini ada yang lain. Jangan-jangan dengan melibatkan Uyut. Nah, ini Yud yang bilang Udin, Bang Udin Yud. Hah? Kau tahu sendiri Pong. Uyut ini kalau masalah perempuan, mata Uyut ini jelalatan. Nah. Kau harus bangga, Pong. Dengar, Pong ya? Kalian dengar, ini dari saudara Om Pong ya. Saudara kau ini. Ya ini dia komen, dia dari saudara. Ini untuk mengingatkan Om Pong ya. Kalian dengar saja sendiri. Apa yang Hafiz ini? Ya dari Hafiz, dia komen sama saya, sama Bang Ompong nih. Assalamualaikum Bang Ompong dan kameramen. Bang Ompong, udah nggak usah percaya dengan Udin dan Uyut. Emang dia berdua udah gila, ada gila wanita, ada gila dengan harta. Dengar nggak tidak Bang Udin? Hah? Ya kenapa kalau aku gila harta? Nggak boleh apa? Hah? Ya, tapi jalan tidak seperti itu Bang Udin. Mau jalan apa lagi, Pong? Mau jalan apa lagi? Banyak Kasih jalan, Bang Udin. Banyak cara jalan. Jangan aja bicara saudara-saudara kau itu. Kasih jalan, Bang Udin. Jangan hanya bicara, Pong. Hah? Kalau memang mau membantu, Pong, Bang Udin juga bisa, yuk. Pong, meninggalkan Mahesa dengan Bung Laka. Nah, ini untuk kau Yud. Ya, ini ada lagi, dengar dulu Bang Udin. Ini untuk Yud. Yati Mulyati Rahayu. Sekalipun orang tua itu jatuh cinta, tapi nggak pernah yang Uyut ya lakukan. Tidak pernah orang itu yang Uyut lakukan saat ini. Berarti Uyut itu salah. Siapa tadi? Siapa yang bicara seperti itu? Ulang lagi. Hah? Yati Mulyati Rahayu. Ya kalau tidak jadi dengan ini, jadi dengan Yati itu kalau mau. Mau nggak Yati? Dengan Uyut? Tidak mau. Hah? Uyut tidak kenal lah. Jangan hanya bicara, Pong. Ini ada lagi ini. Yud, dengar Yud ya. Kalau Uyut nggak jadi menikah dengan Reni, bisa jadi gila. Beneran. Udin gila. Kau jadi bilang gila. Biarin. Mau ngomongin aku gila. Hah? Mau ngomongin aku setan, biarin. Siapa tadi yang ngomong? Saudara kau itu. Biarin. Apa habis ini? Bisa ngomong aja dapat habis itu. Itulah kenyataannya Yud. Saudara kau, saudara kau. Sebelumnya Bang Udin Tidak ya. ada mendoakan sama dapatnya omongan ya. Karena mereka Mendoakan tahu kebaikan kalau yang Uyut. saya jalankan Bang Udin dengan Uyut ini salah. Itu Yud. Mereka tahu Yud. Penilaian
orang lain itu belum tentu benar kok. Uyut ini yang benar nih ya. Iya kau itu. Kau tahu, Pong? Saudara-saudara kau itu bisa bicara, Pong. Ah, tapi kita tidak tahu kelakuannya. Mungkin lebih gila daripada Bang Udin. Ya mereka tahu akhlak Bang Udin. Ya. Jadi dengan sekarang Bang Udin salah-salahkan ya saudara-saudara Ampong dimanapun dia berada ya. Kenapa? Nggak boleh. Ya karena misinya memang seperti itu. Dia menyalahkan Bang Udin. Ya, Buktinya. kenyataannya memang benar Bang Udin. Kenyataan apa? Sudah Bang Udin, jangan mancing-mancing emosi Bang Udin. Nanti kita sampai berdebat di sini. Sabar Bung Udin. Sabar. Orang sabar pasti disayang bosnya nanti. Karena duit bosnya banyak. Yud, bukan bos Mahesa yang sayang kepada kita tuh Allah Yud. Ya iya. Tahu Yud? Ya emang Allah sayang sama kita. Tapi kan bosnya banyak uangnya. Sayang sama kita juga. Kita yang sayang sama bosnya. Iya. Sayang itu banyak Yud. Ya. Seperti Yud sayang pada Neng Reni ya. Nah, Tapi itu sayang, tahu. rasa sayang dan cinta. Jadi dari sekarang Bob, Uyut bilang jangan lagi tempat Reni kau. Hah? Baik Yud, kalau Yud menginginkan semua itu. Hah? Ada masa tertentu ini. Jangan-jangan kau ini mau juga sama ini Anjali. Kau Tidak kira- seperti itu Yud. Aku sudah menjelaskan kepada Neng Reni. Yud tidak perlu bersangka dengan aku. Iya wajar Pong. Karena cemburu hati di orang lelaki itu sama kekasihnya wajar. Aku sempat mengunjungi Uyut di gubuk Uyut, tapi Uyut tidak ada. Langsung susul saja ke tempat Reni. Ternyata Uyut setelah di sana, Uyut tidak ada. Puas Uyut kau? ke pasar. Hah? Puas kau lihat? Bubuk Uyut sudah roboh seperti itu. Aku tidak puas, Bung Udin. Bukannya aku puas, bukan aku senang. Malah karena aku ibah. Bicaraan kau, Pong. Aku Iba, datang iba, ke iba, tempat iba. Uyut. Saat itu di sana rumahnya terkunci. Yang aku temui semua Ateng curut tikus god itu yang di sana. Kutanya sama Ateng. Kata si Ateng, Uyut lagi pergi ke pasar bersama Nereni. Wajar. Lagi beli ikan bawal. Mau pengen beli ikan bawal. Uyut hitam ikan bawal. Ya, iya, kesukaan Uyut. Astagfirullahaladzim. Nah, Iya, makanya itu Uyut. Aku menunggu Uyut berjam-jam, tapi Uyut tidak kembali. Jangan-jangan Uyut sudah mengetahui keberadaanku, tidak mau menemui aku. Makanya itu dari jauh Pong sudah kecium aura-aura dari kau itu. Allah, ya. Tidak mungkin. Kau tidak paham, Pong. Orang lagi kasmaran, Pong. Hah? Lagi Aku tahu, Bang. kasmaran, Pong. Tapi kasmaran ini tidak harusnya seperti ini. Abang ini bukan menggurui Uyut. Mungkin Uyut banyak sekali makan asam garam daripada Ampong. Nah itu kita tahu. Ampong ngerti. Tapi Uyut boleh saja menikah. Tidak kami akan halang-halangi. Tapi jalannya jangan seperti ini, Yud. Bang Udin sudah menyiapkan kambing berapa biji. Mas kawin berapa biji. Iya emang itu dari bos Mesa. Dari kalian ini mana? Hah? Hanya bisa menghalangi, menghentikan Rian Uyut. Ya Uyut, perlu Uyut ketahui juga. Kami juga ini tidak punya apa-apa, Yud. Bagaimana kemarin baca kami hanya bisa membantu dan doa saja untuk Uyut. Ya makanya kan dia punya apa? Bergabung dengan Mesa. Uyut, tidak akan pernah mau. Itulah kami Udin. Sebesar apapun ya, seindah apapun kehidupan yang diberikan oleh Mahesa, Amba tidak akan pernah terima. Yud. Bukan Mahesa yang memberikan. Bang Udin, kalau kau mau. Ya aku tahu Bang Udin ya, semuanya Bang Udin juga punya harta, punya milik segala macam ya. Cuman Bang Udin ya, semua yang Bang Udin miliki saat ini ya, tidak perlu Bang Udin berikan kepada Ampong. Spesial pun Ampong tidak akan Menyesal kau, Pong, nanti, Pong. Menyesal kau nanti. Nggak ada kata-kata menyesal buat Ampong. Karena penyesalan itu memang belakangan. Tapi kalau Ampong di jalan yang benar, Ampong tidak akan pernah menyesal seumur hidup Ampong. Asal tahu Bang Udin, Uyut, ya Yud, Lagi. paham tidak Uyut? Aku berikan masukan nasihat Uyut. Aku bukan nasihatin Uyut, memberikan tahu, memberikan berita supaya Uyut ini sadar, mengerti. Kalau saat ini kondisi murid kesayangan Uyut ini sedang memanfaatkan Uyut. Bicara dengan dia ini Itu sakit perut Uyut. Ya. Pulas Uyutnya. Ya Allah ya Subhanallah. Mau bagaimana lagi Uyut? Aku menjelaskan kepada Uyut. Sama saja Pong. Uyut juga seperti itu. Dari kemarin dari waktu itu. Sudah masuk 2026 Uyut ini. Sebentar lagi pernikahan Anjali Uyut ini. Ya, Yud.
Insya Allah. Yud. Tapi kalian mana, Pong? Bukannya datang, yuk kapan nikah? Nih, ada rezeki. Tidak ada. Iya, Yud. Tapi Yud harus mengerti juga keadaan kondisi Ampong juga seperti apa, Yud. Ya restuilah setidaknya, Pong. Malahan ini mencari keributan, Yud. Ya Ampong tidak pernah mencari keributan terhadap Uyut. Ampong hanya mengingatkan Uyut. Ini malam indah. Uyut akan bersama Mungkin. Kau dengar sendiri, Pong. Itu namanya saudara, Pong. Karena aku pokoknya ini Hah? cuma kalah sekarang ini. Bang Udin tidak banyak bicara, tapi Bang Udin membantu Uyut. Hah? Katanya kau banyak saudara. Bantu Insya Allah, Yud. dengan saudara-saudara kau tuh. Ampong janji. Entah 1, 2 hari, 3 hari. Insya Allah Ampong akan bantu Uyut untuk memperbaiki hubungan. Bagus itu, Pong. Kalau kau punya Insya niat Allah. baik. Kalau memang Allah menghendaki semua itu dengan jalan diberikannya kepada Ampong, Ampong akan datang ke Uyut dan akan membantu daripada gubuk Uyut. Tapi itu tidak segampang itu, Yud. Karena banyak sekali seperti kayu dan paku itu harus kita beli semua, Yud. Nah itu kita tahu. Kalau bos pesta, Uyut dia ngomong lagi pasti batunya itu. Ya memang benar, mungkin bisa saya cepat untuk membantu Uyut kan. Tapi yang tidak kami Ampong inginkan, jangan sampai gubuk Uyut terbangun dengan berdirinya gubuk Uyut dengan uang-uang yang haram, Yud. Nah kalau itu tak kau tahu, Pong, bantulah Uyut ini dia yang Ampong tidak janji, insya Allah, Yud. Kalau ada rezeki, Ampong akan bantu Uyut dengan senang hati. Kalau katakan insya Allah itu, yuk, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa setahun, bahkan lupa, Yud. Hah? Tidak, Namanya juga insya Allah, Yud. tidak, jangan kepanas-panas lagi, Bang. Iya, aku tidak pernah benar ini, Pong. Hah? ada betul juga Bang Udin itu, Bang. Kau dengar? Itu kan kata-kata tidak pasti. Insya Allah. Iya, insya Allah. Karena kan kita tidak tahu. Besok-besoknya seperti kejadian-kejadian apa kita tidak tahu kan. Siapa tahu Ampong berjanji atau mengutarakan ucapan dari mulut Ampong saat ini. Kita tidak berpikiran kalau Allah sudah memanggil Ampong untuk kembali kepada beliau. Ampong kita tidak tahu. Namanya kita insya Allah kan. Justru Iya, bisa itu, jadi. Pong. Sebelum mau menjemput kita, Pong. Ya, happy lah bersama Bang Udin. Hah? Tidak, aku tidak akan. Kau keras kepala, Pong. Kau ini, Pong. Karena Ampong tahu, Bang Udin. Ampong sudah meninggalkan semua tentang permasalahan kemaksiatan seperti itu. Ampong tidak mau lagi kembali seperti jalan seperti itu. Ingat masa lalu, Pong. Hah? Aku ngerti, Bang Udin. Aku ngerti. Sangat mengerti sekali dengan Bang Udin. Bahwa bukannya aku sebentar dulu mengikuti Bang Udin. Tapi apa, Bang Udin? Semuanya yang kita dapatkan cuma begini-begini saja. Lihat, Bang Udin. Lebih Bang Udin pernah bertobat sadar. Tapi kenapa kelakuan Bang Udin seperti ini lagi? Sadarlah, Bang Udin. Kita kembali lagi bersatu. Memerangi orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Itu saja. Ya, Bang Udin tidak pernah menyakiti kalian. Tapi kalian yang menganggap Bang Udin musuh. Hah? Kami tidak pernah menganggap Bang Udin musuh. Bahkan kami sudah menganggap Bung Laga lebih dari itu. Bahkan Ampong juga pengen berniat untuk menikahkan Bung Laga. Ada seorang janda yang mau Ampong nikahkan dengan Bung Laga. Namanya Umi Madar. Kalau dia mau. Hah? Aku sudah mau menikahkan Bung Laga dengan Umi Madar. Nanti kayak orangnya. Ya Alhamdulillah, Yud. Sama lah seperti Neng Reni yang punya Uyud. Mas kata Neng Reni yang jeli Uyut. Iya, Yud. Tidak ada Mungkin bandingnya jeli itu. Diikutin saja. sama saja. Yud. Aduhai. Karena Umi Madar ini dia seorang wanita cantik cerita. Janda. Makanya aku mau jodohkan dengan Bung Laga. Tidak mungkin mau. Biarkan Ulaga happy dengan hari-harinya saat ini. Harapan Ompong itu setelah dia menikah dengan Umi Madar ini tadi. Kalau Bung Laga ini kembali lagi dengan kehidupan yang kami alami ini Bang Udin. Dan termasuk Bang Udin juga. Bang Udin juga aku peringatkan juga. Kalau memang kenyataan Bang Udin tidak kekeh dengan pendirian Bang Udin, lihat Ompong itu. Ompong di sini tidak akan pernah tinggal diam. Kalau memang tidak bisa dihindarkan lagi antara Bang Udin dengan Ompong dan Uyut, Ompong tidak akan selangkah pun tidak akan pernah mundur. Sama, Bang. Kami juga seperti itulah.
kau memikirkan Bung Laga, kau bilang. Iya. Bung Laga jangan kau pikirkan. Apalagi kau ingin menjodohkan Bung Laga dengan... Madar. Kenapa tidak kau sendiri dengan Bung Madar? Hah? Sebab begini, Bang. Kalau Ampong sampai mempersunting Umi Madar tadi, Kenapa? karena antara kami ini ya masih ada sedikit-sedikitnya tali sejarah. Makanya aku sempat untuk menjodohkan Umi Madar dengan Bung Laga. Kenapa tidak kau kasih dengan si Ateng? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sabar dulu, Bang. Kau Memang bisa benar. saja kau menjodohkan Bung Laga dengan Bung Madar. Maksud tujuan aku menjodohkan kepada Bung Laga, Bung Udin. Biar Bung Laga ini, Umi Madar ini bisa membimbing Bung Laga lagi. Mengarahkan. Bung Laga sudah tidak mau menikah lagi karena 9 istri Bung Laga semuanya cantik-cantik, Pong. Hah? Iya, tapi pada meninggalkan Bung Laga, pergi semua kan. Ya karena Bung Laga ingin happy hidupnya. Apalagi mau kau jodohkan sama Bung Madar. Jadi dengan kedatangan kalian ke sini menurut mencari Ompong hanya untuk cari permasalahan. Bukan cari permasalahan, ingin menanyakan kau terlibat tidak atas robohnya Gubuk Uyut itu. Sama sekali dunia akhirat. Tahu Bang Udin, aku tidak pernah melakukan dengan menghancurkan gubuk, apalagi membakar gubuk yuk. Jangan Bang Udin salahkan aku Madatu besar ya. Kalian itu sama semua, Pong. Tidak Madatu, tidak Gusaria, tidak kau juga. Mana si rambut panjang itu? Sekarang ini saudara-saudara mau lagi banyak urusan. Mereka satu sama lain. Entah mereka entah lagi mengajar gaji, entah apa segala macam. Kita tidak tahu sekali kegiatan mereka. Jadi tidak perlu lah. Aku tanyakan sekarang ini. Uyut dan Mengudi. Ompong sekali lagi bicara. Ompong kita lagi bisa bicara bersama. Hentikanlah semua keinginan kalian ini dan rencana-rencana kau ini, Bang. Tidak mungkin. Allah Akbar. Uyut sudah dekat Uyut. Sebelum Uyut menikah ini, Uyut akan kaya. Berarti Uyut, kalau Uyut dekat dengan pendirian Uyut dan mengikuti anak murid kesayangan Uyut ini, baik Uyut. Kau tahu kok, lahan Bangli luasnya ratusan hektar. Ya, kenapa Uyut dengan lahan? Ini mau kita nak. Dia yang akan menatakan pos-pos dari luar negeri. Tapi Uyut, itu bukan milik kita, milik Bang Lampung. Kalau sertifikat dari kita, Pong, sudah milik kita. Ya, Uyut, aku tidak akan pernah tergiur keinginan kalian. Aku akan menghalangi semua aktivitas kalian. Ya terserah. Yang penting intinya kami, tujuan kami ke sana nanti akan berhasil. Visi misi kami akan berhasil, Pong. Aku akan bicarakan semua permasalahan kepada Bang Lampung. Serah. Kalau kalian sudah merencanakan sesuatu yang sangat besar, ingat Yud, Sudah pasti itu, Pong. Lambat laun pasti di genggaman tangan Uyut sama Bang Udin otak. Bang Re Lampung itu saudara kita, Pong. itu kau tahu Bang Udin? Hah? Tahu kau, ngerti kau. Kenapa? Kenapa kau Kenapa menjatuhkan Bang kami Lampung? tidak boleh mengambil sedikit harta Bang Re Lampung? Hah? Iya, tanahnya. Tapi tidak benar, karena kau perlu ketahui Bang Udin. Bukan diambil, itu kan haknya ada yang punya. Bang Lampung, Kami juga punya hak. hak apa Bang Udin? Ah. Seandainya Bang Udin, kalau bicarakan ini kepada Bang Lampung, ataupun meminta pekerjaan di sana, itu kan bisa saja Bang Udin. Jangan ajari aku, Pong. Nanti, Aku Bang sekarang Udin. hidupku sudah enak. Udin, yang lahan tanahnya yang ditunggu keramat yang di jauh sana kita jual lagi. Biar keramat tidak bisa tinggal sana. Allahu Akbar. Sadarlah Yud, insya Allah Yud. Termasuk kau Sadar. juga Bang Udin. Emang itu sesat kan? Ya, Emang gila? seperti itu. Tapi kan dengan cara mengambil-ambil punya orang itu gak benar Yud. Iya bagi kau itu benar, bagi Uyut benar ay. Yang penting intinya itu Uyut nikah nanti bangun istana. Yud, Tanjung Harapan Uyut bikin lapangan bola. Uyutnya tidak tahu. Ampun ini lagi live streaming Yud. Disaksikan orang banyak ini Yud. Hah? Lagi live streaming Uyut ini. Orang itu tahu. Bahwa kelakuan Bang Udin sama Uyut itu tahu.
Ya, biar Pong, biar mereka tahu. Biar mereka tahu. Ah, justru perkataan kau tadi Pong, kalau Bang Udin cerna, menggagalkan pernikahan Uyut, sama saja kau ingin menjerumuskan Uyut ke lembah hitam. Tahu kau? Kau tahu kebiasaan Uyut? Kau ingat, Bang? Nanti satu saat, satu malam hari, Oyun akan mengambil kunci sertifikat itu di lemari. Yang penjaganya santriwati ber-L. Akan Oyun racuni saja. Jangan dilakukan seperti itu, Bang. Santri beliau itu tidak pernah bersalah pada. Kenapa, Bang? Berikut penjaga gudang madu itu. Karena menghalau kami. Dengar yuk, dengar Bang Udin baik-baik ya. Ompong cukup bersabar kepada yuk. Kalau keinginan kalian seperti itu, ini nyawa Ompong akan Ompong pertaruhkan demi mempertahankan semua pemilikan dari Baron Lampung. Apa kau tidak sayang dengan nyawa kau, Pong? Hidup dan mati Ompong kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, Ompong ikhlas. Asal Ompong di jalan yang benar. Itu Bang Udin, kalau Bang Udin pengen tahu. Satu-satu jalan, Bang Udin. Kita mendapatkan kunci itu, Bang Udin. Kita racun saja. Namanya gudang madu ber-L sama santriwati ber-L itu. Kenapa kau Biar keberatan? dulu kameramennya juga kita. Kenapa kau keberatan? Jelas aku keberatan. Kalau yang dilakukan saudara Ompong ini semuanya itu salah. Pantas kalau aku keberatan Bang Udin. Wajar Oyut berkata seperti ini. Karena ke lab ya. Biar sahabat Ompong tahu. Tahu iya. Iya, biar sahabat Ompong tahu. Dari dulu kami ini merahasiakan ini rahasia ini. Iya, Tetapi tetap dipantau dengan kameramen itu madu. Hebat, licik kalian nih. Santriwati BRL. biar saudara-saudara kami tahu bahwa melihat kelakuan dari kalian. Nah ini biar tahu kami. Akan mencuri sertifikat, akan diracuni santriwati BRL dengan si gunung madu. Udah lanjut. Kalau kedatangan kalian hanya cuma pengen mengajak apa ke jalan yang enggak benar. Emang Pong, dari awal kami diam untuk meracuni, untuk mencuri sertifikat itu. Tetapi kalau sekarang lewat, Iya, biar sahabat kau tahu. dia tahu, iya dia tahu. Kelakuan itu enggak benar, kelakuan itu. Ya iya. Lanjut. Lebih baik tidak perlu ganggu aku di sini. Siapa kemudian? Atunya kemudian. Yang namanya santriwati BRL. Tidak akan pernah terjadi kalau Semuanya sudah kami persiapkan. seperti itu. Mudah saja Pong, dia kan perempuan. Nah, Aku tahu, tapi Bang Usul menjaga semua dari kepemilikan dari Bang Lampung, termasuk santriwatinya. terserah. Intinya tujuan kami satu, sertifikat. Tapi ingat Pong, satu permintaan Bang Udin. Katakan kepada saudara-saudara yang lain, jangan sampai kalian mengganggu rencana pernikahan Ki Uyut Notoro. Itu saja. Kalian mau mengancam kami seperti itu. Aku tidak mengancam Pong. Sama saja Bang Udin, kau mengancam diriku. Hah? Sama saja kamu, karena kau sudah memperingatkan kami. Kau kira kami akan pernah tinggal diam? Kenapa? Kami tidak akan pernah tinggal diam, Bang Udin. Camkanlah baik-baik daripada kau Uyut ya. Terserah Uyut ya. Ternyata Pong ini kemudian dia ini lebih kecil dari kita. Berarti, Yud, Kita itu kameramen ya. Lihat ada kameramen itu di grup sana. Ya biar tahu Uyut. dengar Yud. Berarti Ompong menjadi target kita juga. Yud. Udah Yud, kita tinggal saja Yud. Selain dari Marato. Camkan kata-kata itu Pong. Nanti kita penggulga. Camkan kata-kata itu Pong ya. Memang biasa kelakuan kalian. Kalau kau tetap bersikuku dengan pendirian kau, Aku tetap dengan pendirian Bang Udin. kau menjadi target kami selanjutnya. Terserah kalian mau Salah bicara apa. Pong. Daripada kau mesti keras untuk menghalang kami. Masih ingatlah ini lagi kau boleh tarik Sudah Yud, tinggalkan Yud. daripada kau ini mendingan ke hidup ini saja. Allah Akbar subhanallah. Sudah Uyut, aku tidak mau muak dengan apa yang ucapan kalian. Ayo udah. Kita pulang aja udah. Maaf para sahabat-sahabat di mana pun berada ya. Ompong sempat kedatangan botak dengan Uyut ya. Bahkan mereka sudah mengancam ya. Mengancam Ompong ya. Bahwa tidak segan untuk racun kami. Bahkan Uyut akan mendatangi daripada kediaman Bang Lampung. Itu meracuni santri-santrinya ya. Ini yang kami cegah dan Ompong juga sampaikan kepada sahabat-sahabat Ompong ya. Biar sahabat-sahabat kami tahu juga nanti. Sahabat-sahabat di mana pun berada ya, yang menyaksikan pada malam hari ini,
live streaming dari channel dari Datuk Singa Official ya. Untuk mengucapkan ribuan banyak terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah hadir ya, yang sudah merapat atau menyaksikan live ini ya. Jadi tidak perlu banyak lebar ya. Apabila ada salah kata dan salah ucap yang mau saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk akhirnya, video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.